Shalom saudara-saudariku dan para sahabat insani yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam channel yang kita cintai ini. Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, Kamis 24 September 2020, bersama Pastor Galuh Arjanta Bubun, Imam Misionaris CCM yang sedang bertugas di Paroki Kakogawa, Keuskupan Osaka, Jepang. Selamat mendengarkan. Selamat pagi saudari-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Salam berjumpa kembali dalam Insani, Inspirasi Sabda Allah hari ini, tanggal 24 September 2020. Pada hari ini saya akan menggunakan bacaan pertama hari ini sebagai acuan dalam permenungan kita pada hari ini, yakni bacaan yang diambil dari Kitab Pengkhotbah bab 1 ayat 2 sampai 11. Baiklah, mari kita sama-sama mengawali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan dari Kitab Pengkhotbah. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus-menerus ia berputar dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak bosan-bosan melihat, telinga tidak puas-puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah, ini baru? Tetapi sebenarnya hal itu dahulu sudah ada, lama sebelum kita. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih, Kitab Pengkhotbah adalah salah satu kitab dalam Perjanjian Lama yang sekiranya paling banyak disalahpahami oleh sebagian dari kita. Ini mungkin disebabkan karena buku ini secara sepintas terlihat sangat pesimistis. Meski nada kitab ini secara keseluruhan tampak pesimistis, namun sebenarnya si pengkhotbah dalam kitab ini bukanlah seorang yang pesimistis. Sebaliknya, tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa hidup itu tidak berarti kecuali jika seseorang menjalaninya sebagai pribadi yang takut akan Tuhan, menaati perintah-perintahnya, dan menikmati hidup sebagai anugerah dari Tuhan. Ini tidak mengatakan bahwa hal-hal duniawi pada dasarnya buruk, tetapi hal-hal duniawi tersebut tidak dapat memberi kepuasan kepada manusia. Dan berhubung Kitab Pengkhotbah ini akan menjadi materi bacaan kita berturut-turut untuk 3 hari ke depan, bacaan pertama dalam misa, maka saya rasa ada baiknya jika kita sedikit menggali lebih dalam sekaligus merenungkan apa yang menjadi inti dari Kitab Pengkhotbah ini. Kitab ini sebenarnya merupakan serangkaian pengamatan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebut saja secara spesifik
Di situ dalam kitab itu disebutkan tentang pengetahuan, tentang kesenangan hidup, tentang kebijaksanaan atau hikmat, tentang perjuangan manusia, dan juga tentang ambisi akan kekayaan materi. Pernyataan berikut mungkin akan terdengar mengejutkan bagi kita, tetapi bagi pengkhotbah dalam kitab ini, menurutnya tak satu pun dari semua ini, dari hal-hal yang telah saya sebutkan tadi, dapat membawa kebahagiaan sejati bagi manusia. Itulah sebabnya mereka semua tampak seperti kesia-siaan belaka. Maka dari itu, saya mencoba untuk menyimak secara singkat 3 dari kelima aspek yang saya sebutkan tadi. Yang pertama adalah kesia-siaan akan pengetahuan dan hikmat. Mengenai pengejaran pengetahuan dan hikmat, pengkhotbah berkata, "Aku menyadari bahwa hal ini pun adalah usaha menjaring angin, bahwa usaha untuk mengejar pengetahuan dan hikmat yang ia maksudkan. Karena dalam banyak hikmat ada banyak susah hati, dan siapa memperbanyak pengetahuan, memperbanyak kesedihan." Itu statement dari si pengkhotbah dalam kitab pengkhotbah itu sendiri. Yang kedua adalah kesia-siaan usaha manusia. Bagi pengkhotbah, tidak peduli seberapa besar usaha kita, segala sesuatu memiliki akhir, segala sesuatu memiliki masanya. Bahkan menurutnya, ketidakadilan akan menanti kita. Meskipun kita tidak dapat melihatnya, tapi segala sesuatu yang terjadi ini memiliki sebab dan alasan yang hanya diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu, sia-sialah usaha manusia. Yang ketiga adalah kesia-siaan akan kekayaan. Pengalaman hidup menunjukkan bahwa kekayaan tidak bisa mendatangkan kebahagiaan. Bahkan kalau kita menyebutnya sebagai kebahagiaan, kebahagiaan itu adalah kebahagiaan yang semu. Sebaliknya, hal itu, kekayaan atau materi, bisa merenggut ketenangan pikiran, hati manusia. Itu adalah pernyataan-pernyataan atau ayat-ayat yang terdapat dalam kitab pengkhotbah. Namun, setelah semua pengamatan yang agak pesimistis ini, pengkhotbah kemudian mengingatkan kita bahwa sebenarnya kebahagiaan dapat ditemukan dalam hal-hal materi yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari hanya jika kita menggunakannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Artinya, hidup kita yang sementara ini harus digunakan secara bijak, dan juga kita tidak serakah atau tamak dalam berbagi sesuatu yang telah diberikan oleh Tuhan kepada kita dalam hidup ini. Di samping itu, kita juga diajak untuk senantiasa berserah, tetapi di saat yang sama juga bersukacita atas segala sesuatu yang sudah diberikan kepada kita. Bagi pengkhotbah, tidak peduli betapa banyak kemampuan atau materi yang diperoleh seseorang, hal itu tidak akan pernah sepenuhnya memuaskan jiwa kita. Karena jiwa kita yang spiritual menginginkan sesuatu yang lebih tinggi dari sekedar materi belaka. Sesuatu yang hanya dapat ditemukan di dalam relasi dengan Tuhan.
Maka saudari-saudaraku yang terkasih, saya rasa bacaan hari ini bisa menuntun kita untuk bertanya langsung kepada Tuhan, Sang Pemberi kehidupan ini. Mungkin kita bisa bertanya, Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya saat ini, pengetahuan, semangat, bakat, dan kemampuan, hikmat, kebijaksanaan, dan materi. Di balik semua itu, apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan dengan semua anugerah ini? Pertanyaan dan jawaban dari pertanyaan ini seharusnya menjadi orientasi kita dalam menjalani hari-hari kita setiap saat sebagai pengikut Kristus. Semoga Tuhan senantiasa memberkati segala niat baik dan usaha kita. Semoga demikian. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih saudara-saudariku dan para sahabat insani yang telah mendengarkan sabda Allah. Saya, Pastor Marcel Lolotandung, mengucapkan berlimpah terima kasih kepada Pastor Galuh Arianta Bubun. Semoga Pastor bersama dengan umat di paroki senantiasa diberkati Tuhan dalam setiap aktivitas dan pelayanannya. Amin.